Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, seluruh warga jemaat sekelas 10 Jawa. Pagi ini kita berjumpa lagi dalam satu program dari Badan Pekerja Kelas 10 Jawa, yaitu Inspirasi Rohani Pagi. Nah, pada kesempatan pagi ini saya mengajak kita untuk kita bersama-sama melakukan perenungan terhadap satu topik yang saya beri penekanan dengan judul atau topik mencari kepastian dalam ketidakpastian. Jadi kita berusaha menemukan sebuah kepastian dalam ketidakpastian yang kita hadapi sekarang. Nah, rujukannya kita coba nanti merenungkan firman ini dari Matius pasal 14. Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-33. Matius 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Di dalam Alkitab diberi judul Yesus berjalan di atas air. Nah, saya tidak perlu membacakan nats ini, tetapi karena nats ini sudah sangat melegenda dan sangat populer di dalam cerita-cerita rohani kita ya, sebagai anak-anak Tuhan. Ya, di situ di dalam pembacaan ini kan menggambarkan bagaimana Yesus menghampiri murid-murid yang terombang-ambing dalam gelombang badai di perahu ketika mau menyeberang ke seberang, dan bagaimana seorang Petrus diberi kemampuan untuk berjalan di atas air, bagaimana dalam ketakutan mereka Tuhan menghampiri mereka, dan seterusnya cerita itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nah, tadi saya menyampaikan bahwa penekanan kita dengan judul mencari atau menemukan kepastian dalam ketidakpastian. Kita saat ini sudah berada pada bulan Maret, atau tepatnya setahun kita menjalani pandemi ketika pemerintah menetapkan masa pandemi di Indonesia itu pada bulan Maret 2020 yang lalu. Meskipun sudah begitu banyak usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk bagaimana mengatasi pandemi ini, baik itu dengan kebijakan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, lalu kemudian program 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, lalu bantuan-bantuan baik itu anggaran pusat APBN maupun anggaran daerah APBD digelontorkan untuk bisa menangani semua pandemi ini. Dan sekarang yang terakhir yang sangat masif ini, bagaimana pemerintah gencar melaksanakan vaksin untuk menciptakan imun dalam diri masyarakat Indonesia. Nah, situasi selama setahun ini, pada akhir-akhir ini kita sudah mulai mendapatkan, mulai pelan-pelan beradaptasi, mendapatkan kepercayaan diri untuk menjalani pandemi ini secara baik, secara benar, dan bagaimana menyikapinya. Dalam situasi seperti yang ada sekarang ini, kemudian kita kembali diresahkan oleh satu informasi atau isu yang berkembang dari Inggris bahwa virus corona ini sudah mulai mengalami atau melakukan mutasi dari virus corona COVID-19 menjadi B117 atau B117 yang mulai diributkan di Inggris ini. Saudara-saudara, menjalani pandemi ini kita selama ini sudah banyak mengalami efek domino ya, efek-efek dari pandemi ini. Baik itu dari sisi ekonomi, seperti banyaknya perusahaan-perusahaan yang gulung tikar, yang kolaps, bahkan melakukan PHK besar-besaran kepada karyawannya. Banyak saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan dari dampak itu. Kondisi ekonomi masyarakat benar-benar terpuruk. Lalu kemudian dari sisi sosial, kita masyarakat Indonesia yang terbiasa dalam kehidupan komunal, kehidupan bersama, berkumpul, bersosial, bersinergi, itu harus kehilangan modal sosial kita karena dibatasi oleh aturan-aturan jaga jarak. Termasuk dalam kita hidup dalam persekutuan sebagai anak-anak Tuhan, kita serba dibatasi peribadatan, karena harus menjaga jarak. Akhirnya semua sistem dan pola beribadah itu juga mengalami dampak. Nah, inilah yang dinamakan sebagai disrupsi dalam era modern. Artinya sesuatu yang serba terjadi di luar prediksi, unpredictable,
sesuatu yang tidak beraturan, sesuatu yang di luar nalar dan target-target kita. Apa yang kita rencanakan semua hilang, loss karena situasi yang serba tidak pasti ini. Nah, apa arti dari semua ini? Inilah yang sebagai orang-orang beriman merupakan ujian besar di dalam eksistensi kepercayaan dan keimanan kita, kerohanian kita. Saudara-saudara, dalam situasi pandemi seperti ini, banyak orang yang kehilangan harapan, kehilangan pegangan. Banyak orang yang melakukan hal-hal yang di luar semestinya, bahkan ya tidak sedikit yang melakukan bunuh diri karena depresi dari situasi ini. Nah, sebagai semua kita mengalami hal yang sama. Yang membedakan kita dengan yang lainnya atau antara pribadi lepas pribadi, yang membedakan itu adalah bagaimana kita bersikap dan menyikapi situasi ini. Masing-masing pribadi, masing-masing rumah tangga, masing-masing orang punya langkah dan cara sendiri-sendiri untuk menghadapi setiap problem apapun yang kita hidupi dalam kehidupan pribadi kita maupun kehidupan rumah tangga kita. Termasuk menghadapi pandemi ini, orang punya dan cara yang berbagai-bagai dan berbeda-beda menghadapi situasi ini. Tidak terlepas kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kembali kepada nats tadi kita soal gambaran bagaimana Yesus berjalan di atas air. Ada 3 hal yang bisa kita jadikan inspirasi dari cerita itu. Yang pertama, bahwa ketika murid-murid menghadapi angin ribut, gelombang badai, mereka kehilangan harapan, kehilangan pegangan, bahkan lupa bahwa mereka ini adalah murid-murid dari seorang guru yang luar biasa, seorang Tuhan yang seharusnya mereka sudah tahu dan sudah jadikan panutan pegangan bahwa dalam situasi apapun mereka tidak perlu takut sesungguhnya ya. Karena berbagai mujizat sudah ditunjukkan Yesus di hadapan dan di mata mereka sendiri. Itu satu poin dari cerita ini. Bahwa kadang kehidupan kita itu sering lepas kontrol. Kita kadang lepas harapan, lepas pegangan seperti yang dihadapi murid-murid di atas perahu. Tetapi yang kedua bahwa meski kita kehilangan pegangan dan harapan, Tuhan tahu, Yesus tahu, dan Yesus menghampiri perahu murid-murid itu. Yesus tahu bahwa mereka tengah menghadapi satu pergumulan besar antara hidup dan mati di tengah gelombang yang dahsyat itu. Yesus datang, Yesus berinisiatif, Yesus yang proaktif mendatangi mereka. Nah, sama dengan kehidupan kita hari ini, meskipun sedahsyat apa yang kita hadapi, kadang kita lupa bahwa Tuhan selalu mengontrol kehidupan kita. Tuhan ada. Nah, di dalam firman Tuhan di Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi setiap kejadian itu Allah punya rencana di dalamnya. Dan Allah akan berprakarsa untuk menghampiri kita sebagaimana Dia menghampiri perahu murid-murid. Yang berikutnya, makna dari cerita itu adalah bahwa ya mereka tidak mengenal Yesus ketika berjalan di atas air. Bahkan mereka bilang itu hantu. Tetapi Tuhan mengatakan, bukan, aku ini Yesus, aku ini Tuhan, aku ini gurumu. Nah, seringkali kita juga kehilangan identifikasi, kehilangan fokus, sering tidak melihat bahwa Tuhan itu ada, mengontrol seluruh kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Kita, itulah sebenarnya kelebihan kita. Kepastian kita dalam ketidakpastian adalah bahwa Tuhan ada mengontrol dan menghampiri kita, menghampiri perahu murid-murid dalam setiap gelombang dan badai kehidupan ini sebagaimana yang dihadapi murid-murid. Lalu Petrus mengatakan, kalau engkau adalah Yesus, engkau Tuhan, ya panggillah aku berjalan juga ke atas air ini. Lalu Tuhan Yesus katakan, silakan, kesinilah. Dan dia bisa berjalan. Artinya ketika dia yakin dan mengimani bahwa ada Tuhan di depan dia,
dia mampu mengatasi masalah. Sama dengan kita dalam menghadapi pandemi dan ataupun kesulitan apapun sebesar apapun. Kalau kita yakin bahwa dan kita bisa mengidentifikasi Tuhan dalam kehidupan kita, yakin bahwa tak ada problem yang tidak akan kita lewati dengan baik. Bukan masalah hilang, tetapi masalah itu tetap ada. Cuma Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan memegang tangan kanan kita. Tuhan katakan bahwa aku tidak menjanjikan tak akan ada badai dan gelombang, tetapi yang pasti bahwa aku menjanjikan akan memegang tangan kananmu melewati badai dan gelombang itu, sebagaimana yang dihadapi murid-murid di atas perahu itu. Lalu kemudian ketika Petrus sudah berjalan, lalu kemudian bimbang, ragu, merasakan tiupan angin dan gelombang, dia kehilangan kembali harapan, artinya tidak fokus dan dia mulai tenggelam. Tetapi apa yang terjadi? Ketika kita mulai tenggelam di dalam problem masalah seperti yang dihadapi Petrus, tangan Tuhan langsung datang mengambil Petrus, mengangkatnya ke atas perahu dan menariknya sehingga Petrus terselamatkan dari tenggelamnya diri dia. Nah, itu juga yang harus kita jadikan inspirasi dalam hidup kita, bahwa badai besar pandemi ini tidaklah lebih besar dari Tuhan kita. Badai besar pandemi ini tidaklah akan mampu mengalahkan kekuatan iman kita kepada Tuhan. Bukan berarti kita harus mengabaikan pandemi ini. Kita harus ikut protokol, kita harus ikut aturan pemerintah, kita harus taat pada hukum. Tetapi di dalam ketaatan dan ikutnya kita dalam aturan-aturan main dan kebijakan pemerintah itu juga harus diyakini bahwa dalam segala gelombang badai kehidupan ini ada tangan Tuhan yang akan tetap memegang kita, sebagaimana Dia menarik Petrus ketika Petrus kembali bimbang dan kembali masuk perahu. Nah, saudara-saudara, menemukan kepastian dalam ketidakpastian situasi ini hanya satu kata kuncinya, yaitu berpegang dan fokus pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan mengatakan dalam Filipi 4 ayat 13, di situ Paulus mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita pun bisa mengatakan hal seperti itu, bahwa segala perkara, segala gelombang kehidupan dapat aku tanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan pada kita. Saudara-saudara, sebesar apapun pandemi ini, kita tidak perlu khawatir berlebihan. Fokus pada Yesus, fokus pada kehidupan kita, fokus bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita selama kita membangun relasi yang ketat, relasi yang dekat, relasi yang intim dengan Tuhan Yesus. Demikian inspirasi ini, tetaplah fokus, berpegang pada tangan Tuhan menghadapi seluruh dan segala bentuk badai kehidupan kita, gelombang kehidupan dunia ini. Yakinlah bahwa Tuhan Yesus akan memegang tangan kanan kita melewati pandemi ini. Saudara-saudara, tetap kuat dalam Tuhan. The show must go on. Kehidupan harus terus berjalan dalam situasi apapun di kiri kanan kita. Karena ada Tuhan di depan kita yang akan terus menanti dan memegang kita, menjagai kita. Yakinlah Yesus lebih besar dari segalanya, termasuk lebih besar dari pandemi ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam Yesus Tuhan kami, pemilik hidup kami, pengatur kehidupan, pengarah kehidupan kami, dan yang menguasai segala bentuk gelombang badai kehidupan, ke dalam tangan-Mu kami berserah Tuhan. Kami menemukan kepastian dalam ketidakpastian ini hanya pada-Mu saja. Dan kami yakin tangan-Mu Tuhan Yesus akan terus memegang kami menjalani badai gelombang kehidupan ini, badai gelombang pandemi ini. Dan kami datang di bawah kaki salib-Mu, bermohon kekuatan-Mu Tuhan. Jagai kami, lindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, bersyukur, berterima kasih. Haleluya. Amin. Demikian inspirasi pagi. Tetap kuat dalam Tuhan Yesus menjalani badai dan gelombang pandemi ini. Yakinlah kita lebih dari pemedang dan kita lebih dari segalanya karena Tuhan Yesus. Sekian, shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.